Baiklah ya, sekarang kita menuju ke hal utama yang ingin saya sharing ya pada kesempatan ini, yaitu tentang distribusi Weibull ya. Ini sedikit biografi yang saya peroleh dari wiki ya tentang Weibull ya. Weibull atau Walody Weibull namanya ya. Itu seorang militer ya, pangkatnya cukup tinggi hingga sampai mayor ya, perwira. Tapi selain itu dia juga seorang ilmuwan ya. Dia belajar undergraduate-nya di Royal Institute of Technology Stockholm. Stockholm berarti Swedia ya ini ya. Ya, salah satu universitas teknologi yang terkenal di Swedia itu yaitu ya Royal Institute of Technology. Kemudian PhD-nya, doktornya diperoleh dari University of Uppsala, ini juga di Swedia, saya rasa sebuah universitas tertua di Swedia. Dia serius dalam belajar, bahkan mendapat gelar profesor dari tempat undergraduate-nya ya, di Royal Institute of Technology Stockholm ya. Seperti layaknya seorang profesor ya, dia banyak publish di jurnal tulisannya untuk sharing ya ide-idenya ya. Salah satu tulisannya yang terkenal adalah ini ya, A Statistical Distribution Function of Weight Application ya, di jurnal Applied Mechanics tahun 51. Saya ada artikelnya, artikel itu dari Weibull. Ya ini ya, ini oleh Walody Weibull, Statistical Distribution Function of Weight Variety. Ini bisa kita lihat di sini ya, apa CDF-nya seperti ini ya. Nanti kita bisa jabarkan ya pada slide yang presentasi saya. Oke. Distribusi Weibull ya, PDF-nya mengikuti persamaan yang atas itu ya. PDF sama dengan beta kalikan T pangkat beta minus 1 dibagi eta pangkat beta dikalikan E pangkat minus T dibagi eta pangkat beta ya. Ya, persamaannya ini cukup intimidatif ini. Ya, kelihatan rumit begitu. Tapi jangan khawatir kalau sudah kita Excel-kan misalnya, kita tinggal pakai saja ya. Nanti kita demonstrasikan di Excel yang saya bikin ya. Eta disebut dengan scale factor ya, atau faktor skala. Kemudian beta disebut shape parameter atau fungsi bentuk. Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, PDF ya, kita bisa mendapatkan CDF kumulatif distribution function-nya ya, itu dengan mengintegralkan PDF-nya ya. Ini kita integralkan. Ini matematika, prosedur matematika biasa. Dan akhirnya kita peroleh CDF-nya itu sama dengan 1 dikurangi E pangkat T bagi eta pangkat beta ya. Sedikit lebih sederhana dibanding PDF-nya ya, CDF-nya. Oke. Ya. Reliability tentu sama dengan 1 dikurangi CDF. Berarti tinggal sama dengan E 1 dikurangi ini. Ya, 1 kurang 1, 0. Min-nya jadi plus. E pangkat T per eta pangkat beta. Ya, ada definisi value rate atau hazard rate itu sama dengan PDF ya, dibagi reliability ini ya. Jadi PDF-nya ini kita bagi dengan reliability. Ini definisi secara matematis. Definisi secara praktis banyak sekali ya.
Saya baru tahu dari ceritanya Pak Untung itu ya, reliability yang rumus ini yang didefinisikan SKK migas dan sebagainya ternyata beda-beda ya. Ya itu yang harus diantisipasi dan dimengerti ya. Kemudian value rate ya, karena PDF dibagi reliability ya, itu yang secara definisi keilmuan ya, maka dia akan menjadi bentuknya seperti yang kanan ini ya. Total luasan PDF, total luasannya ya tentu saja integral dari 0 hingga tak hingga ya. Integral dari 0 dari sini sampai tak hingga ya luasannya itu, maka kita arsir seperti kita demonstrasikan di distribusi normal ya. Nanti kalau kita integralkan ketemu luasannya sama dengan 1 ya. Ya ini masuk di akal kita ya. Jadi seluruh luasan adalah 100% atau 1. Persen itu kan per 100. 100 dibagi 100 ya 1. Oke. Begitu. Ya. Kita sudah punya seluruh persamaannya, ingredientnya ya. PDF ada, CDF ada, reliability ada ya, kemudian value rate atau hazard rate juga ada ya. Tentu kita bisa langsung mengaplikasikannya ya. Kita ambil contoh Excel-nya ya. Ini adalah kita tentu bisa mendapatkan grafik yang ada di contoh Weibull ini ya. Kalau kita perbesar ya ini etanya scale faktornya 1, betanya sama dengan setengah, kita peroleh grafik yang biru ini ya. Tentu kita bisa mendapatkan juga dengan Excel kita ya. Ini etanya 1 sudah sama ininya setengah ya. Nah, maka kita bisa lihat ini PDF-nya bentuknya seperti ini ya. Dia asimptom ketiga nilainya. Kita bisa lihat di sini sama juga ya, bentuknya yang warna biru ya kan. Kemudian kalau betanya kita ganti 1, dia menuju ke 1 bentuknya ya masih menurun seperti itu. Ya, kita ganti betanya dengan 1. Ya, ini sama kan? CDF-nya, PDF-nya. Kemudian kalau kita ganti dengan 1,5 ya, maka bentuknya seperti yang warna warna pink itu ya, seperti ini bentuknya. Dan nilai-nilainya tentu saja ya kita juga bisa mendapatkannya dengan menggunakan Excel kita ya. 1,5. Ya kan? Bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita ganti lagi misalnya kalau kita mengikuti PPT kita ya, berapa ini? 5 ya. Kita ganti betanya dengan 5. Ya. Ini mengikuti juga ya bentuknya. Ya. Oke. Gitu. Nah. Kemudian kita tentu bisa mengganti-ganti scale faktornya ya. Misalnya kita ganti 2 ya. Tidak banyak berubah bentuknya, cuma skalanya ya dia berubah ya. Grafiknya trennya sama, cuma skalanya bergeser ke kiri, ke kanan, begitu saja ya. Termasuk amplitudonya juga berubah. Ya kan? Ya. Misal 0,5 ya
trennya mirip-mirip aja. 1, ya, 2, ya, 3, ya. Ya, karena itu namanya skala ya, scale factor. Oke, kembali ke 1. Kalau perhatikan ya, ini untuk betanya setengah, ini PDF-nya ya. Yang sini kita peroleh CDF-nya yang warna coklat ini. Yang warna hijau atau biru ini. Ya, biru laut ini dia akan menjadi bentuknya seperti ini, reliability-nya ya. 1 dikurangi dengan reliability. Yang ini adalah value rate ya, bentuknya seperti ini, menurun ya, menurun. Kalau kita ganti dengan 1, ya, maka bentuk value rate-nya berupa garis lurus ya, ini biasanya disebut dengan useful life ya. Dalam hal ini dia menjadi eksponensial. Fungsi probability-nya ini PDF-nya akan menjadi eksponensial. Kalau kita isi lebih dari 1, misalnya 1,5, ya maka dia naik ya bagian apanya, probability-nya, value rate-nya ya. Yang ini sudah kita bahas. Yang CDF-nya tentu seperti ini bentuknya, tinggal ngikuti saja. Kalau kita ganti 5 misalnya ya, atau 3 katakanlah, ya maka ini menjadi bagian yang naik value rate-nya ya. Oke ya, maka ya, nah, kita sudah bisa mengaplikasikan ya, mendemonstrasikan ini diagram PDF-nya dengan Excel kita ya. Oke. Kemudian itulah salah satu kelebihan tadi dari Weibull ya. Kalau kita mengevaluasi dari sebuah komponen ya, value rate-nya dia akan mengikuti bathtub curve ini ya, seperti ini ya. Dia akan turun value rate-nya saat di early value period. Value rate-nya akan berupa garis lurus begitu pada useful life period ya. Sementara dia akan naik seperti ini pada wear out period ya. Di sini adalah waktu digunakan, ini waktu masih sebelum Ryan ya, kalau sepeda motor. Ini adalah kondisi ya ketika motor kita harus dijual lah. Ya. Itu semua bisa didemonstrasikan di sini ya. Ini tadi saat naik, waktu betanya sama dengan 1, ya, saat value rate-nya berupa garis, ya ini fungsi eksponensial. Ketika kurang dari 1, maka dia bentuknya waktu turun bathtub curve-nya ya. Itulah salah satu kelebihan dari model distribusi Weibull ya. Dia bisa mengakomodasi semua kondisi dari mesin tersebut, baik pada early failure period, pada useful life period, maupun pada wear out period. Oke, dari praktek di Excel tadi ya, CDF memiliki bentuk S yang bisa diprediksi ya. Ya, jadi tadi kita dengan mengganti-ganti beta, eta, dan sebagainya, bentuk CDF-nya ini mirip huruf S atau paling tidak bagian dari S ya. Kalau kita ganti 1 ya bentuknya seperti itu, bagian ujung dari S, huruf S. Kemudian kalau 2 misalnya ya kan, nah, S yang melotrok, 3 ya, dan seterusnya. Ini kelihatan sekali. Kalau 5
Ya, S-nya jelas ya, ini bentuk S kan. Ya, semakin kecil betanya, S-nya semakin melotrok. Melorot gitu. Ya, ya kan? 3 ya, tapi anyway itu dia berupa bentuk S, huruf S atau bagiannya. Dari persamaannya juga kita bisa mengatakan ya bentuk S ini atau CDF-nya lebih sederhana dibanding PDF-nya ya. Oleh karena itu memprediksi bentuk S ini lebih mudah dibanding memprediksi bentuk PDF-nya ya. Karena bentuk PDF-nya sangat nggak bisa diduga ya, misalnya seperti ini dia menjadi turun seperti eksponensial, ini juga masih turun, nanti begitu katakanlah lebih ya dia bentuknya seperti itu ya, sehingga sulit diprediksi secara fisik karena bentuknya lebih kompleks. Yang kedua memang persamaannya lebih mudah yang CDF. Oleh karena itu ya sebenarnya bentuk kurva S ini bisa didekati ya seperti sudah dijelaskan sebelumnya ya, cara pendekatannya ada 3 sebenarnya, yaitu yang distribusi F itu yang sedikit lebih sulit ya, sebelumnya tadi ada 3 pendekatannya, yaitu dengan median rank, ada F distribution approach, ada Bernard approach, dan approach oleh Dr. Megan Frary. Ini saya peroleh dari kuliahnya di YouTube itu ya. Oke. Di sini ya kita bisa lihat median rank kalau menurut Bernard mengikuti persamaan ini ya, atau ini kurva CDF-nya bisa kita dekati dengan J dikurangi 0,3 dibagi N ditambah 0,4. N ini jumlah data, J ini rankingnya ya. Kalau dia urutan pertama yang paling kecil, maka kita definisikan dengan 1 ya. Begitu seterusnya, urutan kedua ya 2 dan seterusnya. Kalau CDF atau median rank menurut Megan Frary, pendekatannya seperti ini ya, lebih sederhana, MR sama dengan J kurangi setengah dibagi dengan jumlah spesimen, jumlah data ya. Ya, pada prakteknya alfa dan beta dan eta itu bukan yang diketahui ya. Tadi kita mendemonstrasikannya dengan Excel seolah-olah beta dan eta kita tahu ya. Sebenarnya yang kita ketahui datanya adalah masa hidupnya dari mesin ya, atau istilahnya itu time between failure ya. Jadi kita pakai, kemudian kita reparasi, fail, kemudian kita pakai lagi, kemudian fail, ini waktu pembetulan, kita pakai, kemudian fail lagi, kita reparasi, kemudian kita pakai. Ini kalau kita perbesar, fail-nya itu ada rundown, ya, kemudian ada preparation, waktu memperbaiki, terus waiting, kemudian startup ya. Semuanya ini dianggap maintenance time ya, seperti ini. Perhatikan ini sudah mendekati apa yang kita rasakan terhadap mesin kita ya. Mesin kita pakai, kemudian waktunya kita reparasi. Nah, kita pakai, waktunya kita reparasi, kita pakai, ya ini waktunya diketahui ya, sama kan? Jadi sama dengan, prinsipnya sama dengan data ini ya, kita pakai, diperbaiki, pakai, diperbaiki, ya asal ada catatannya, waktu pakainya ini terutama, atau ini istilahnya time between failure, maka kita akan bisa mendapatkan alfa dan beta dan etanya ya, faktor bentuk dan faktor skala ya. Oke,
cara mencari beta dan eta itu biasanya menggunakan plot pada kertas len-len ini ya, skala len-len ini. Itu kalau dengan metode Weibull ya, bisa dilihat di papernya Weibull. Ya. Nah, ini dia juga menggunakan kertas log-log seperti ini ya. Nanti kemiringannya kita cari dan dicari K-nya. Intercept namanya. Intercept-nya dicari, nanti kita bisa mencari eta-nya, ya, eta dan beta. Ya, tentu sedikit merepotkan ya kalau kita harus menggambar-gambar garisnya. Ini coba saya cari cara ya. Ya, kita olah data-data kita olah rumus-rumus yang kita peroleh sebelumnya sebagai bahan ya, sehingga mempermudahkan kita dalam mencari beta dan eta ya. Ini matematik sekali ya, saya rasa ya. Ya. Akhirnya kita peroleh ini ya. Kalau kita plotkan dalam kertas len-len, 1/1 min PF ini adalah JDF-nya ya, yang kita prediksi dengan Bernard tadi, Bernard atau Mergan-Freri ya. Kalau kita plot ke dalam len-len Y-nya dan sumbu X-nya len T, karena beta dan eta dan nilainya ini konstanta ya. Kita sebut saja ini sebagai K, intercept, kemudian ini beta, len T-nya kita jadikan sumbu X, yang sumbu Y-nya adalah len 1/1 kurang PF ini. Ya, tidak usah dihiraukan yang sulit-sulit ini, ya, biar matematikanya ini bagian saya saja. Terus berikutnya, ya, dibuat caranya, cara operasionalnya saja, dibuat sumbu kartesian ya dengan Y-nya adalah len 1/1 min VF dan X-nya sama dengan len T, maka nanti dari persamaan garis lurus yang diperoleh dari regresi garis lurusnya, regresi linear, kita langsung memperoleh beta ya dan K. Dan dari K ya, nanti kita bisa memperoleh etanya ya, kalau betanya sudah diketahui ya. Oke, jadi mungkin saya tunjukkan saja di Excel-nya. Nah, di sini atau yang ini saja. Ya. Nah, sini. Oke ya. Jadi ini T-nya kita masukkan ya. Harus urut dari yang kecil ke yang besar. Ya. Kalau nggak urut gimana ya? Dari data yang diperoleh diurutkan dulu ya. Setelah diurutkan, kemudian kita langsung bisa mendapatkan betanya di sini ya. Betanya kita peroleh dari regresi linear di sini ya. Ini adalah betanya 13,09 min 74,397 adalah etanya. Min 74,397 adalah etanya. Maka bukan K-nya ya, K atau intercept, maka etanya kita bisa peroleh ya dengan cara E pangkat min E22 E pangkat min K per beta ya. Oke. Ini etanya ya. Begitu kira-kira ya, kita bisa mencari faktor bentuk dan faktor skala ya dari data-data
TTF ini ya, waktu between failure kita ya. Jadi seandainya kita punya data ini, data time between failure atau time to failure, ini ada 12 data ya, maka kita tentu bisa mencari beta dan etanya ya. Tidak hanya itu saja ya, kita juga bisa kapan dia reliability-nya 90% ya. Kita bisa ngisi kapan, dihitung dari sekarang. 80% kapan, 70% kapan, 60% kapan, 50% kapan, dan seterusnya ya. Kita akan coba praktekkan ya data-data, seandainya data-data time to failure kita peroleh ini ya, bagaimana kita bisa mengisi kertas kerja kita ini ya dengan menggunakan Excel yang saya buat sebelumnya.